Universitas gue masih kalah canggih nggak boleh ngomong kayak gitulah. Universitas gue universitas di Palembang. Universitas Sriwijaya. Waktu gue kuliah dulu ya, bahkan orang-orang Malaysia, kuliah di situ. Orang India itu kuliah di sini. Sama. Menurut dokter, lebih bagus sekolah di Malaysia kedokteran atau di Indonesia? Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih. I was shocked by hospitals in Malaysia. I checked out a few of the best hospitals in Kuala Lumpur. Malaysia catat satu lagi pencapaian dalam dunia perubatan dengan memiliki teknologi kapsul endoskopi robotik berasaskan AI. Malaysia makin mendunia guys. Negara kita baru saja diiktirafkan sebagai medical tourism nombor 1 di dunia. Kita berjaya kalahkan negara hebat seperti Singapura, Turki, Republic Czech dan banyak lagi. So apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video lagi-lagi Malaysia mendunia geng, pasal perubatannya geng. Kenapa tidak geng ya? Malaysia mengalahkan Singapura, Turki dan juga negara-negara yang berkembang lainnya geng. Wah, tepuk tangan dulu kepada negara Malaysia geng. Sehingga negara Malaysia ini geng, para dokter-dokter Indonesia ini mungkin dibuat iri geng ya. Kenapa tidak geng? Karena pasien-pasien dari Indonesia makin banyak ingin berobat ke negara Malaysia geng. Dan bukan cuma itu saja geng, Malaysia telah mencetak baru lagi ya geng dalam sebuah perobatan ya geng ya, endoskopi robotik AI geng. Bayangkan geng, Malaysia mencetakkan dan memperbaiki dan mendalami dunia perobatan lagi geng. Wah. Ya geng, kenapa Malaysia itu dinobatkan sebagai nomor 1 di dunia terbaik? Karena mungkin biayanya dan para dokternya yang ramah dan para perawat-perawatnya itu yang ramah melayani para pasiennya ya geng ya. Oke geng, gak usah banyak bacot dan gak usah banyak tanya, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Tapi gue tanya dengan lu setuju nggak dokter luar negeri lebih bagus daripada dokter di Indonesia? Depends. Ini POV-nya bagaimana nih? Oke, gimana? Aku udah nyiapin jawaban. Depends. Kalau sebagai POV dokter, aku nganggap kualitas dokter kita nggak kalah. Karena hampir semua dokter Singapura juga dulu teman kuliahku. Oke. Dulu kuliah setuju. di UGM, ada IUP. Setuju. Secara quality ya. Bahkan universitas gue masih kalah canggih nggak boleh ngomong kayak gitulah. Universitas gue universitas di Palembang. Universitas Sriwijaya. Waktu gue kuliah dulu ya, bahkan orang-orang Malaysia, kuliah di situ. India itu kuliah di sini. Sama. Artinya mereka pun juga banyak kuliah dari tempat kita, dari Indonesia. Iya, secara quality kita tuh nggak kalah. Tapi ada 3 hal yang membedakan kita. Oke, apa nih? Menarik. Yang pertama, karena dokter kita itu satu hari bisa melayani lebih dari 50. Oke. Maka dia menyingkat waktu. Oke. Maka komunikasi kita nggak akan sebagus sama dokter Singapura. Yes. Nah, kedua, ya dokter tahu, dokter punya klinik. Impor alkes itu mahal. Yes, oke. Nah, otomatis kan impor alkes mahal, secara pengusaha, OPEX-nya mahal. Oke. Maka harga pelayanan di sini pasti lebih mahal dari Singapura. Oke. Mungkin bisa sama. Nah, terus yang ketiga, gaji dokter di sana lebih tinggi. Yes. Nah, kita nggak bisa bohong tuh. Di sana bayar di Singapura satu dokter sekali konsultasi itu bisa 5 juta, bisa 6 juta. Iya, loh. POV-nya beda di sini. Jadi kalau POV sebagai dokter, secara quality kita nggak kalah. Pada waktu di UGM pun, pas aku punya teman, ada beberapa temanku di Malaysia sama Singapura, itu teman kelompokku. Secara IP kita nggak beda. Secara human kita nggak kalah. Tapi secara sistem kita kalah. Secara sistem kita kalah. Menurut dokter, lebih bagus sekolah di Malaysia kedokteran atau di Indonesia? Kalau aku kan belum pernah nih. Oke. Di dari kawan-kawan tengoknya, dari info mereka, lebih senang di sini. Pendidikannya? Iya. Berarti Indonesia lebih oke ya? Iya, harusnya seperti itu ya. Karena mereka Tapi pertanyaannya, lebih bagus mana? Dokter Indonesia atau dokter Malaysia? Kalau Anda dari segi kedokteran? Pasti kan kalau secara teori atau pelajaran kita pelajari itu pasti kan sama. Kemarin kata dokter biaya operasi kataraknya berapa?
Yang murah 3.000. Coba lihat nih. Nih kemarin dokternya kasih tuh ada beberapa harga tergantung lensa yang kalian pakai. Kalau misalnya yang paling murah Rp3.900, ini dikaliin aja 3.300 ya guys. Yang sedang 5.300, kalau yang progresif itu yang 7.500. Bagus yang progresif, jadi bisa dua arah, lihat jauh, lihat deket. Di Indo nggak ada? Nggak. Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 58 juta. Di Indo waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya Rp3.900. Tapi yang 58 juta itu udah termasuk sama biaya kamar karena waktu itu nyokap gue nginep, terus juga biaya obat dan lain-lain, cek darah segala macam deh. Untungnya di cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah kesini sih. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih obat penenang, jadi nggak deg-degan. Habis operasi enak tidur sampai pagi. I was shocked by hospitals in Malaysia. I checked out a few of the best hospitals in Kuala Lumpur, Malaysia, and I was surprised at how world-class yet affordable they are. First of all, it was extremely convenient that everybody could speak fluent English and answer all of our questions quickly. My husband injured his hand and needed to get a consultation with a specialist. We just showed up at the hospital and the orthopedic specialist was available the same day, for which we paid $40 for an appointment. It went really smoothly. The doc took their time to explain everything to us without rushing it. Because of how nice the experience was, my husband decided to have a small surgical procedure done on his hand, and again the whole process was efficient with the doc doing an amazing job. The surgery cost around $2,000. Not cheap, but way cheaper than the $10,000 to $15,000 he would have paid in the States. Kalau memang kualitas dokter di Indonesia dan dokter di Malaysia itu sama, namun kenapa banyak orang yang memujinya bahwasannya dokter di Malaysia ataupun hospital di Malaysia itu lebih enak dan lebih nyaman dan lebih bagus kayak gitu. Dan banyak juga informasi yang ikinya dengar kayak gitu ya, banyak dari TikTok, bukan TikToker ya, maksudnya orang yang pernah berobat ke Malaysia itu bahwasannya kalau di Indonesia itu divonisnya setiap dokter tuh bermacam-macam, namun di Malaysia satu vonisan saja itu sama semua, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Dan ini ikinya bukan menjelekkan dokter Indonesia, bukan menjelekkan ke anu juga, namun kita harus memperbaiki memperbaiki rumah sakit kita, dokternya digaji berapa dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya seperti Allah, dan rumah sakit harus ramah dan dokternya juga harus ramah, para penjaga, para pasien itu harus ramah kepada pasien supaya pasien itu lebih senang berobat di negara kita, geng. Oke, geng, sekarang kita akan mereaction satu video lagi ya, geng. Ya, ini yang membuat kalian akan ketar-ketir, geng. Akan juga membuat kalian iri. Kenapa tidak demikian, geng? Malaysia lagi dan lagi mendunia, geng. Jom kita simak videonya lagi, geng. Malaysia catat satu lagi pencapaian dalam dunia perubatan dengan memiliki teknologi kapsul endoskopi robotik berasaskan AI. Lebih menarik, teknologi ini membolehkan pesakit jalani pemeriksaan dalam dalaman tanpa perlu melalui prosedur invasif yang menyakitkan seperti kaedah endoskopi tradisional. Wow. Menurut pakar perunding gastroenterologi dan hepatologi Damansara Specialist Hospital, Dr. Jaidip Singh, inovasi ini bukan sahaja memudahkan proses diagnosis, malah menawarkan pengalaman rawatan yang lebih selamat, selesa dan pantas. Dengan adanya teknologi ini, pesakit hanya perlu menelan kapsul kecil bersaiz 1.2 cm tanpa ubat bius. Pil itu akan masuk ke usus kecil. Usus kecil satu bahagian usus yang sangat panjang, bermeter-meter. Dan ia akan mengambil masa 4-6 jam untuk proses tersebut. Dalam masa itu, pesakit boleh bangun, boleh berjalan atau membuat apa-apa kerja yang diperlukan sebab recording akan masih dilakukan oleh satu belt yang diletakkan di bahagian perut, which is controlled by your Bluetooth. Beliau kata demikian ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia.
Malaysia makin mendunia guys. Negara kita baru saja diiktirafkan sebagai medical tourism nombor 1 di dunia. Kita berjaya kalahkan negara hebat seperti Singapura, Turki, Republik Czech dan banyak lagi. So apakah yang Malaysia buat sampai boleh setahap macam ni? So ada 3 main point yang korang kena tahulah. Tapi sebelum dah mula pastikan korang follow dah sebab dah pasal masih ramai yang belum follow lagi. So sebab pertama adalah kos kita nak berubat dekat Malaysia ini lebih murah, jauh lebih murah daripada negara-negara lain. Sebagai contoh, kalau kita nak buat pembedahan, nak bypass jantung, kos di Malaysia hanyalah sekitar $30,000 saja. Yang di mana kalau kita nak buat pembedahan ini yang sama ini tapi kita buat dekat US, kosnya akan mencecah $100,000. So korang nampak tak, Malaysia ini mampu jimat ataupun lebih murah sebanyak 60%. So memang worth it lah dia terbang ke Malaysia instead of buat dekat US. So sebab kedua, servis doktor pakar negara kita memang TikTok. Kebanyakan doktor dekat Malaysia ini dia dilatih di overseas ataupun dia belajar kat luar negara. So sudah pasti mereka sangat fasih lah berbahasa Inggeris. Dan disebabkan negara kita ada banyak kaum, so sudah pasti mereka boleh cakap bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. Melayu pun boleh juga. So nampak tak, datang saja Malaysia dia ada banyak opsi, ada 4 bahasa yang mereka terus boleh faham. Dan itu belum lagi kalau kita ada doktor daripada Russia, daripada negara-negara lain. Banyaklah doktor yang kat Malaysia ni. So apabila mereka mudah nak faham, mudah nak berinteraksi, memang mereka rasa sangat selesa nak datang kat Malaysia dan berubat dekat Malaysia. Dan sebab ketiga adalah di mana hospital di negara ini sudah pun mencapai level antarabangsa. Tak percaya? Baru-baru ini Newsweek telah pun keluarkan ranking World Best Hospital 2025 yang mana hospital Malaysia termasuklah dalam list ni. Antara hospital Malaysia yang termasuk adalah Sunway Medical Center dan juga Gleneagles KL. So kenapa diorang masuk adalah kerana hospital di negara kita mempunyai teknologi yang sangat canggih, ada layanan pula kelas dunia dan harga pula yang berpatutan. Bayar murah berpatutan tapi dapat semua yang kita tak dapat kat tempat lain. Memang no wonder mereka akan datang ke Malaysia. Dan kerajaan pun nampaklah potensi besar dalam industri ini. Mereka siap target nak capai income 2.26 bilion lah daripada industri ni. So apabila pelancong perubatan datang ke Malaysia, datang untuk berubat, biasanya dia akan stay lebih lama dan akan spend pun lebih banyak berbanding pelancong biasa. Selain berbelanja dekat hospital yang itu memang wajib, diorang juga akan pergi restoran, dia akan pergi guna pengangkutan, diorang akan tidur kat hotel, ahli family dia akan pergi tidur hotel, dan sudah pasti mereka juga akan shopping dan macam-macam lagi benda lain. So secara tidak langsung medical tourism ini memberi tempias positif kepada industri-industri lain. And kalau trend medical tourism ni makin naik in future, sektor healthcare ini bukan saja dapat membuatkan Malaysia menjadi lebih famous, malah peluang untuk kita melabur pelaburan pun makin meluas. Saham-saham healthcare seperti IHH Healthcare, KPJ, Sunway Healthcare dan Al-Aqah Healthcare REIT, ini semua adalah antara portfolio yang boleh korang explore. Tapi ingat, ini bukan nasihat kewangan. Make sure korang faham dulu, korang research dulu apa saja benda yang korang nak labur tu. So guys, itu saja berita kali ini. Jangan lupa like, komen. Adakah korang pernah jumpa pelancong perubatan medical tourism ini? Korang komen lah apakah pengalaman korang dengan mereka semua. Dan jangan lupa follow Daus untuk dapatkan lagi banyak news yang menarik. Saya Daus, jumpa lagi pada video akan datang. Masya Allah geng, tentunya rakyat Malaysia bangga tentang pencapaian hal ini ya geng ya. Kenapa tidak geng, Malaysia di segi apapun selalu mengguncang dunia dan membuat ketar-ketir negara-negara jiran ya, termasuk negara ikinya juga kayak gitu ya geng ya. Ya geng, karena kalau sudah ini nomor 1 kayak gitu geng ya di dunia kayak gitu ya geng ya. Ya pastinya dokter-dokter kita, dokter-dokter Indonesia akan ketar-ketir geng melihat berita dari ini geng, bahwasannya Malaysia dinobatkan nomor 1 geng, mendunia lagi geng Malaysia. Wah. Ya kenapa tidak mendunia geng? Fasilitas-fasilitas ya geng, rumah sakit di Malaysia itu disokong penuh oleh kerajaan geng kayak gitu geng ya. Dan juga geng ya, cara pelayanan mereka kepada pasien sangat wow sekali geng ya. Kenapa ikinya bisa bilang begitu? Banyak ikinya mendengar daripada cerita-cerita orang-orang, termasuk ikinya sendiri dan juga teman-teman ikinya yang pernah beroperasi ataupun yang pernah masuk hospital geng. Dan semoga kalian tidak akan pernah masuk hospital, Allahu min dzalik ya geng ya. Semoga dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ini cuma berbagi pengalaman dan cuma ya untuk sindiran sedikit lah kayak gitu ya geng ya. Ayo dong Indonesia bekerja keras sama seperti Malaysia. Lihat kalau ini bisa seperti ini, jadi pelabur-pelabur
ataupun investor-investor itu akan masuk lagi ke negara Malaysia, geng. Wah, gimana nih? Masa kita kalah terus dengan negara Malaysia? Malu dong, tutup mata sebelah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.